مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 208. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid darin amin. Halaman 208 dah. Julah. Hadis ke-11. Judulnya memelihara anak yatim. Menggaduh anak yatim termasuk akhlak mulia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara ar-rawi wa huwa Malik bin Anas bis sababati wal wusta. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Abu Hurairah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memelihara anak yatimnya sendiri, maksudnya nih abahnya seorang, maksudnya mamanya seorang dah. Karena arti yatim itu kan meninggal abah. Ini berarti seorang perempuan janda ditinggal mati oleh suaminya, ada anaknya yang belum balik. Nah, itu yang dimaksud dengan orang yang memelihara anak yatimnya sendiri. Atau anak yatim orang lain, atau orang kayak kita nih misalnya menggaduh anak orang yang mana abahnya mati, ya belum balik. Aku, ujar Rasulullah, aku dan dia menggaduh anak yatim nih, memelihara anak yatim nih, seperti dua jari ini di dalam surga. Perawi itu periwayat hadis ini yaitu Malik bin Anas. Tuh alif lamnya tuh berlebihan lah, kada pakai alif lam lah, itu kan al Malik, Malik aja kada pakai al. Malik bin Anas Imam Malik seolah Malik bin Anas nih Imam Malik seolah. Kalau Anas bin Malik kan sahabat Nabi, Malik bin Anas nih Imam Malik. Imam Malik perguruan Imam Syafi'i.
yaitu Malik bin Anas mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan jari tengah. Kan jari telunjuk ini, jari tengah nih ya ini, nah parak nih. Artinya Rasulullah lawan orang yang memelihara anak yatim parak benar di dalam surga. Nah, ketika Nabi bersabda itu, Nabi pun menganuakan jari tengah lawan jari telunjuk kayak ini. Nah maka Malik bin Anas meriwayatkan hadis sidin kayak itu juga, menganuakan jari tengah dan jari telunjuk kayak ini, macongkan jari tengah dan jari telunjuk. Artinya Nabi parak benar lawan orang yang menggaduh anak yatim kaina di dalam surga kedudukannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Keterangan hadis ini menyatakan kelebihan orang yang memelihara anak yatim, menggaduh anak yatim atau menyantuni anak yatim. Sama ada anak yatim itu dari kalangan keluarganya sendiri, atau misalnya anaknya bagi seorang perempuan, atau bukan dari kalangan keluarganya, anak yatim orang lain misalnya kita gaduh, kita pelihara. Cuma ada sebagian orang yang menggaduh anak yatim itu diuji Tuhan dengan macalnya anak yatim. Ini ada sebagian, ada seberataan pang nang macal. Ada nang anak yatim tuh macal, nakal. Kadang-kadang Tuhan menguji orang yang menggaduh itu dengan macalnya. Mohon kada sabar ya bisa memukuli anak yatim. Orang yang berbuat demikian akan mendapat tempat yang mulia di dalam surga. Artinya dia menganggap anak yatim itu menggaduh sebagaimana dia menganggap anaknya sendiri. Dan dia menggaduh anak yatim itu bang lillahi ta'ala, kadang daripada orang penyantun anak yatim loh ada, karena memang hendak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada sebagian orang yang bukan menggaduh anak yatim, malah memakan harta anak yatim. Contohnya kayak ini, ada misalnya janda ditinggal mati oleh lakinya dan berisi anak misalnya, berarti anaknya itu anak yatim, halus anaknya. Dan lakinya ini banyak meninggalkan harta warisan untuk bininya dan untuk anaknya ya Allah. Nah, lalu sampai habis iddah misalnya, lalu kita misalnya nih menikahi janda itu, lalu umpat begana di rumah janda itu. Dah hati-hati kita itu umpat makan di situ, lo tak makan harta anak yatim nang warisan abahnya. Jangan sampai mun mengawini janda ada yatim bagus bang, tapi jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Itu salah kena. Umpat juga nebeng di rumah bini ada karasaan tak makan harta anak yatim nang warisan abahnya, berdosa. Kecuali anak yatimnya ridho lah, merelakan. Nya halus tuh kada bakal ya pak. Nah jadi hati-hati aja kalau makan kita pakai duit sendiri gitu lah. Kita bahkan kita wajib menyantuni istri kita ya Allah. Jadi istri kita bang, dah. Anak yatim itu kita santuni juga, jangan kita nang umpat jadi beban iya. Nah itu.
Orang yang berbuat demikian akan mendapat tempat yang mulia di dalam surga, yaitu akan dapat bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kedudukan hampir sekali dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya parak, sama hampirnya antara jari telunjuk dan jari tengah. Parak benar artinya tetatai seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak yatim memerlukan pemeliharaan dan perlindungan daripada ibu bapanya. Ia berhajat kepada ayahnya yang memberi nafkah keperluan hidup. Lain kayak ayam lah, ayam tuh bila mati mamanya baru yatim. Kita manusia ini bila mati abah yatim, belum balik nih. Karena tulang punggung keluarga bisa abah kita ya Allah. Kalau ayam tuh mamanya yang ngikuti mamanya aja anaknya tuh. Kepadanya dan juga berhajat kepada ibu yang mengasuhnya dengan penuh kasih sayang. Setiap anak berhajat kepada ayah dan ibunya, ya Allah. Namun siapa yang dapat terlepas dari takdir Tuhan apabila ia menghendaki kematian seorang ayah? Yakin nggak ada hakon mati abah, tapi karena takdir Tuhan nggak ada kawain. Nabi kita itu di dalam perut mama Sidin Sidin sudah jadi yatim. Mbah to Sidin lahir ke dunia umur belum balik juga meninggal pulang mama, digaduh oleh Kai Sidin. Kada lawas Kai Sidin menggaduh, meninggal pulang Kai Sidin, umpat paman Sidin. Jadi hikmahnya itu napijar supaya Nabi kita tuh kada berharap kepada makhluk, supaya mendidik Nabi kita itu cuma berharap kepada Allah aja. Di antara hikmah kenapa Tuhan meyatimakan bahkan yatim piatu Sidin, supaya hati Sidin itu ada mengharap kepada makhluk, mengharap kepada Allah Ta'ala aja. Bahkan terkadang si anak masih lagi dalam kandungan ibu. Di antaranya Nabi kita kan di dalam kandungan ibu sudah meninggal abah. Si ayah telah pulang ke rahmatullah, meninggal dunia artinya. Ketika si anak lahir ke dunia, ia hanya disambut oleh kaum kerabatnya atau ibunya aja, ibunya yang melahirkan kan, artinya abahnya sudah wafat dah. Duhai nasib anak yatim, artinya kesiannya ya anak yatim nasibnya nih, hidup tanpa pembela dan pelindung. Kan bikur seorang ayah itu sebagai pembela dan pelindung bagi anaknya. Nah, kada abahnya meninggal sudah. Nah, oleh karena itu Islam sangat mendorong kita untuk memelihara anak yatim sebagai ganti kepada si ayah yang telah pergi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita pernah Sidin berjalan-jalan, salahnya tertamu anak yatim menangis apa? Menangis hari raya karena kono baju juga cuma dia nukarakan nangis. Apa kawanannya yang lain mau baju hanyar. Inya kada tahu pada ini Nabi tetamu Nabi. Kenapa jadi Nabi kamu jadi menangis? Ulun nih jar yatim jar. Kada nama gaduh. Wah, abah ulun meninggal dunia karena 4 perang bersama Rasulullah ya. Nya kada tahu pada ini Rasulullah.
Abah ulun meninggal dunia waktu perang membela agama Allah bersama Rasulullah. Abah mamamu bang, mama ulun kawin pulang lawan seorang laki-laki dan kada tahu lagi kisahnya kada manggaduh ulun. Nah, nah jadi jar Nabi, aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakunkah ikam ku angkat jadi anak? Dan hakunkah ikam bedang sanak lawan Fatimah? Jadi jarnya hakun benar, lalu gembira inya, lalu ditukarakan Nabi baju digaduh Nabi bang. Nabi menggaduh anak yatim. Artinya kada lagi sedih, gembira sudah. Bahkan Rasulullah jadi abahnya. Mbah tu Rasulullah wafat, kada lawas Rasulullah wafat, yatim pulang ya. Menangis pulang ya. Mau ada salah dalam riwayat itu digaduh pulang oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Anak yatim neta. Ada kisahnya itu di kitab. Jadi dalam hadis ini diajarkan kepada kita tentang akhlak mulia, di antaranya amun kita kadang menggaduh anak yatim, ya adalah kita itu pernah menyantuni anak yatim. Amun kita kadang menggaduh anak yatim, maka berbuat baiklah, pernahlah berbuat baik kepada anak yatim. Lawan anak yatim juga disantuni lah. Disantuni itu sebenarnya hari-hari. Kada nama hadang hari Asyura atau kada? Soalnya nya makan hari-hari, kada setahun sekali. Iyalah. Bila ada labihan ya Allah jolongi anak yatim. Ada nama hadang kena jadi seorang Asyura aja jar. Inya hari-hari makan. Inya hari-hari perlu duit. Kita juga ada setahun sekali tuh nyar makan. Jadi kada setahun sekali mah nyantuni anak yatim tuh, tapi hari-hari. Hari-hari. Dan kada perlu juga menyantuni itu berkisah-kisah, apalagi dipiralkan. Nah, kan menyantuni anak yatim itu bagus. Ada ulun membaca kata-kata dari kawan ulun. Jadinya menyantuni anak yatim itu bagus, tapi mempermalukan anak yatim itu kada boleh. Kenapa mempermalukan anak yatim? Minta maaf. Ketika kita menyantuni anak yatim lalu dipiralkan, apalagi anak yatimnya kita suruh datang ke rumah kita, lalu kita bari, lalu kita viralkan, apalagi di sosial media. Kayak kita juga lah, kita tuh seandainya diberi orang tuh nyaman berdiaman aja, tapi amun diberi orang kelihatan orang, apalagi tangan di atas lebih baik daripada tangan di modelnya, kayak supannya kita gitu. Jadi cara memberinya tuh ada juga caranya. Jangan mulainya malu, jadikanlah inya itu terhormat. Jangan hargainya itu kayak biolah. Bila ada tuh orang memberi kita cuman pakai kamera, jangan terima. Jangan diterima. Itu memberi supan kita. Teruslah. Hadis ke-12 judulnya berakhlak baik terhadap istri atau pasangan. Yang kayak jar dulu tadi, istri adalah kawan paling dekat ya lah. Pas benar kita kawan yang paling parak benar, kawan curhat, kawan segala-galanya bini, istri kita, pasangan kita. Serantang serontong, sakalambu, semok seliur ke jurang tak. Maka baik-baiklah lawan istri, pasangan kita. Walaupun kita sudah berumah tangga sekian puluh tahun, menkawa jangan berubah sikap kita mulai awal sampai akhir hayat kepada pasangan kita. Ibarat mengiau tetap juga sayang, ayang gitu. Walaupun jadi ini jangan mengiau ini lah.
kepada istri kita nih. Istri kita jangan mengiau kita kai, tetap juga sayang ayang itu nah. Yang nak mana yang nah itu berpahala nih tah. Kata-kata lemah lembut kepada pasangan kita itu pahala. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim rawahu Tirmizi. Nya boleh Turmuzi, boleh Tarmizi, boleh Tirmizi. Bersiapa? Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adab akhlak dalam rumah tangga. Orang-orang yang beriman yang paling sempurna imannya siapa? Ialah orang yang paling baik akhlaknya. Bukan nang banyak ilmunya lah. Iman nang paling sempurna tuh nang bagus akhlaknya, paling baik akhlaknya. Dan orang-orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Ulang. Tandanya orang yang paling bagus akhlaknya ialah paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Keterangan berbuat baik dan berkata-kata baik terhadap istri secara berkekalan. Kan berkekalan ngelak kadang hanya kawin aja tapi na bagus paniran pas sudah tuha ba anak 5 ekong ina lain sudah. Nah ini berkekalan nih. Berkekalan adalah satu perkara yang sangat susah dilaksanakan oleh seorang suami. Ngalih. Nah kecuali dasar mamalakan dipertahankan kata-kata yang bagus itu. Sudah waktu pacaran, beb, anak mana beb ya, baby ya katanya sayang nih. Sudah kawin rumah tangga lain sudah, nah itu susah jadinya sudah dilaksanakan. Karena biasanya seorang suami merasakan dirinya lebih tinggi daripada istrinya. Kebiasaannya nih. merasa lebih kepala rumah tangga bang lalu oleh sebab ia telah memberi belanja kepada istrinya setiap hari. Teman-teman beri duit bangsanya nih laki nih kepada bini lalu bina kisah harat merasa lebih tinggi sejak mula perkawinan dulu dan mungkin telah berlalu 30 tahun atau 40 tahun mereka berumah tangga. Dalam jangka waktu yang panjang sangat susah seseorang bertindak dengan berpura-pura atau bertindak dengan melebihkan orang lain atas diri sendiri. Kan kita kan apa kalau berpura-pura lawan bini itu. Contoh misalnya berpura-pura senang, padahal misalnya hati tertekan apakah ya Allah, kan itu disembunyikan, tapi kita harus menampakkan kebahagiaan kepada bini kita. Di awal-awal, pas sudah lawas sudah berumah tangga puluhan tahun, kayaknya kepura-puraan tuh ada lagi, kayak apa itu terang-terangan aja lagi. Ibarat bahasa ini kelihatan sudah balangnya. Kalau kelihatan sudah balangnya. Coba kita hanyaran kawin sopan kalau makantut di hadapan bini kita. Apalagi waktu pacaran misalnya kada boleh mau pacaran. Jaim benar. Jaga image ke orang tuh. Jaim pas sudah wah ini riput-riput coba kantut di muka bini.
Lain halnya dengan waktu yang sekejap saja. Kayak apa contohnya? Seperti ketika dalam bulan madu. Sebulan aja bang lagi cakanya tahun madu, ya Allah, setahun bulan madu. Atau seperti tindakan seseorang terhadap tamu yang datang sekali kalau salah, bukan sekali sekala ke rumahnya. Kita itulah kedatangan tamu, kan tamu ini sifatnya setempat saja kalau baiknya kita tamu, hanya aja kan datang, iya, minum, oh, nak beli kan sudah, kayak gini dulu, wah kisah bagus lah, ya setempat aja, itu jangka setempat aja. Sama juga orang mau bulan madu, nah ada waktu sebulanan tuh bagus tuh bang, misalnya bini berjalan kisah tajurongkop kah, bagaimana sayang, jangan terlalu, misalnya bini ke intel mandak gelas pecah, biasa aja gitu, barang tuh sifatnya pecah tuh biasa aja. Nah, tapi kalau sudah lawas sudah, nah kawak mempertahankan lawas, kalau sudah 10 tahun 20 tahun pecah, kan belian, jar, cuma nama anak mata, jar, nah kawakah mempertahankan sikap nang baik itu selama-lamanya dalam rumah tangga itu susah ya, sini sulit, kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau misalnya kita hendak memperbaiki lagi hubungan kita kepada istri kita. Mungkin waktu dulu pina sayang-sayang, tapi sudah ini pina kada lagi sayang-sayang. Dengan berkat kita mengaji ini sayang-sayang pulang, diperbaharui ulang, sayang-sayang ulang lawan bini misalnya tah. Mon bahasa ini bucin kan, namanya bucin kah? Pina kolelek kon bini pina memeluk-meluk kon bini. Bucin lewat ini bahasanya. Nah, demi mengamalkan hadis ini. Kalau demi menganuakan hawa nafsu, kadang-kadang kita kurang sudah nafsunya lawan bini kita. Apalagi dulu bodinya kayak ini nah, anak sudah bawa dulu rambutnya lurus, sekarang kayak gelombang itu misalnya. Nah, tapi demi mengamalkan hadis ada bapak bucin. Tapi kalau untuk hawa nafsu ada kau pinanya kada bapak kita berpura-pura baik, menuakan membahagiakan bini ya kalau kan kada apa-apa berpura-pura suka. Contoh misalnya bini memasakkan ya kalau soalnya pina masin sedikit, kada apa-apa kita berpura-pura nyaman benar sayangnya. Rasulullah itu kalau lawan Siti Aisyah, nah karena Siti Aisyah atas salah buatin apakah itu lalu pina masin enggak itu nyaman benar ya. Coba saya sayang ya, nah dia saya Siti Aisyah, ternyata tak senyum Siti Aisyah nih, kada sarik Nabi tah. Nang kayak kita aja kepada bini kita tuh harus menampakkan walaupun berpura-pura. Kan berdusta boleh kalau asal menyenangkan hati suami, laki yang menukarakan tapi kayak apa? Wah, tujuh mana ulun jar padahal nafsunya misalnya kada tujuh misalnya, nah kada apa itu lah. Kada apa. Biasanya dalam waktu yang terlalu panjang ini sering timbul perilaku yang kurang sehat. Mungkin kada romantis lagi, mungkin bila berselisihan pina cuek. Nah itu kadang-kadang bila sudah nang kalalawasan tuh atau ada dulak, ada bisa. Ya. Namun bagi jiwa yang baik, jiwa ini hati yang baik dan mempunyai hati yang tulus ikhlas serta kecintaan yang benar dasar bujur ikhlas lillahi ta'ala. Karena makanya kan kita jar bila mengawini perempuan itu karena agamanya, karena akhlaknya. Berarti itu kan ikhlas mencintainya nih. Amun karena kecantikannya pian paling berapa tahun bini kita tuh hilang sudah kecantikannya tuh, habisam sudah cintanya.
Amun karena hartanya, harta bisa habis. Habisam sudah sayangnya. Tapi kalau kita fazfar bizatiddin taribat yadaka. Nang kita pilih itu nang bagus akhlaknya, bagus agamanya, walaupun misalnya sudah kerepot, sudah kada cantik lagi, kita tetap tulus mencintainya. Maka mencintainya karena Allah Ta'ala bilang nah, ia akan tetap baik dan mampu bertindak dengan wajar dan penuh pertimbangan sepanjang masa pulang. Nah kayak Nabi kita lawan Siti Khadijah itu adalah figur suri teladan yang paling utama sudah. Nabi kita mengawini Siti Khadijah itu bukan sidin tertarik karena kecantikan Siti Khadijah. Dia memang Siti Khadijah itu cantik. Cuma bukan itu tujuan Nabi mengawini Siti Khadijah. Apakah Nabi itu mengawini Siti Khadijah karena hartanya? Kada juga. Pokoknya Nabi kita tuh mencintai Siti Khadijah tuh bukan karena dunia, tapi karena Allah. Sama juga Siti Khadijah mencintai Nabi kita itu karena akhlaknya, karena kejujurannya, bukan karena ketampanannya. Memang Nabi kita tuh paling tampan. Cuma sama-sama mencintai karena Allah. Akhirnya rukun sampai selawasan naik. Orang kada wani mengatakan cuma maut memisahkan. Nabi Muhammad dan Siti Khadijah itu tetap bersatu sampai ke surga. Tidak bisa dipisahkan oleh maut. Nah, dan Siti Khadijah itu sidin lebih mengutamakan akal daripada perasaan. Kan biasanya kan perempuan ini kan lebih mengutamakan perasaan kalau daripada akal. Karena dalam sebagian dikatakan, sebagian perkataan ulama dikatakan laki-laki ini pemikirannya lebih daripada babinian. Babinian itu tak kurang sedikit akalnya daripada laki-laki. Maksudnya kayak ini. Bang ya banyak aja babinian pintar-pintar. Nah bukan masalahnya itu. Ini masalahnya laki-laki ini cara berpikirnya tuh beda dengan perempuan. Kalau laki-lakinya berpikir 2 kali, berpikir 3 kali. Lebih mengutamakan otaknya, pikirannya daripada perasaan. Contoh aja Bang lah. Lakian ini bila hendak bekantutnya bekantut aja di mana banyak orang. Kenapa? Lebih baik kada sakit parut, biar aja sopan. Nah, kan sopan itu perasaan kelak. Tapi menurut akal, baik kantut akan nah. Kan menurut akal tuh baik kantut akan nyaman kada sakit parut. Nah, kadang-kadang lelakian nih ya, atau bekantut aja di pandang banyak orang ya. Lebih mengutamakan akal daripada perasaan. Tapi kalau babinian, nya sopan, karena memang babinian tuh sifatnya pemalu. Sopan ninya bekantut biar aja sakit parut, asal jangan sopan. Biar aja ditahan nih bekantut, biar aja sakit parut, asal jangan sopan. Itu contoh orang mau utamakan perasaan daripada akal. Tapi kalau Siti Khadijah itu beda. Siti Khadijah walaupun perempuan, Sidin itu orang yang cerdas dan mengutamakan akal daripada perasaan. Contohnya apa? Contohnya kalau di zaman sekarang sopan bianlah janda, apalagi jandanya tuh janda 2 kali sudah melamar nih bibinian melamar seorang pemuda yang umurnya 25 tahun, keturunan mulia, nasabnya mulia, akhlaknya mulia, yang bernama Muhammad bin Abdullah. Itu dalam kisahnya kan Siti Khadijah melamar dengan perantaraan Napisah atau kawan Siti Khadijah.
Soalnya ujar Siti Khadijah, kalau aku mengutamakan perasaan sopan aku melamar Muhammad. Karena aku tahu diri. Aku ini adalah sudah tua umur 40 tahun, janda 2 kali, beranak. Sopan aku membatang, maka aku ini bebinian. Mun di daerah kita kan sopan kalau bebinian dan berdatang kalau laki kalau berdatang kalau bebinian. Tapi amun aku kada melamar, ini kesempatan ini. Siapa lagi? Amun aku terlambat sedikit ya tak dulu orang nih. Nah, tadi orang mendapatkan orang nang mulia akhlaknya nih, kan Nabi Muhammad itu terkenal kan akhlak mulia. Selain tampan dia akhlak mulia. Nah, lalu Siti Khadijah pun menukan perasaan-perasaan kayak itu demi untuk mendapatkan keberuntungan dunia wal akhirat. Lalu Sidin berani untuk melamar si Nabi kita Muhammad SAW dengan perantaraan kawan Sidin pisah. Tapi alhamdulillahnya Nabi kita menerima, memang sudah Tuhan merencanakan jualah Nah itu contohnya. Sam kawai joto diikuti weh ini. Contoh kita besi anak perempuan. Anak perempuan kita misal sudah dewasa, sudah bujang dan siap untuk menikah. Ada di kampung tuh yang pemuda yang bagus akhlaknya, yang saleh. Dalam hati itu hendak bisi pinantuan itu. Cuman amun aku berdatang, masa bebiniannya berdatang kau laki, di mana harga diri kita? Nah, itu pas dulu orang rezeki orang. Maksud dulu kayak itu. Jadi kada bapak kita nih misalnya mandiri si orang nang pemuda tadi, nang ikam belum kawin kah? Belum jar. Maka bagus akhlaknya nih, apalagi orangnya berilmu bilang, ikam hendak kawin? Anak mana ada? Aku lah ikam mau anakku. Nah, masalah jujuran tuh gampang aja. Yang penting ikam bisa membimbing anakku kena melajari sembahyang, melajari baca Quran. Pokoknya ikam bimbing. Nah, kayak itu. Jadi ibaratnya tuh nang supan itu di kapinggirakan. Yang penting kita kan ada apa kalau tuh bukan untuk berpacaran. Nah, Siti Khadijah tadi untuk pernikahan. Kalau untuk pernikahan ada apa? Bebinian benar melamar. Berpacaran itu nggak ada boleh. Untuk kebaikan ada bapak. Nah, kadang-kadang kan di daerah kita ini kan asa sopan lah. Kita tuh bisi anak perempuan sopan, kita melamar berdahulu. Di mana harga diri kita omanya aja. Nah, itu jangan dipanuakan masalah harga diri itu kesempatan itu jangan ditunda-tunda, mesti ada dulu orang. Nah, itu contohnya. Apa kita kasih itu tadilah. Biasanya dalam waktu yang terlalu panjang ini sering timbul perilaku yang kurang sehat. Namun bagi jiwa yang baik dan mempunyai hati yang tulus, ikhlas serta kecintaan yang benar, ia akan tetap baik dan mampu bertindak dengan wajar dan penuh pertimbangan sepanjang masa. Maka sesiapa yang mampu bertindak demikian, memang sebenarnya ia adalah orang yang baik. Nah, jadi kita hendak menilai apakah kita ini termasuk sebaik-baik umat Nabi Muhammad, yaitu punya akhlak yang baik kepada istri. Ya, di perilaku kita. Amun kita mulai awal berumah tangga sampai ini kamu mempertahankan, ada toh di tanda-tandanya kita ini termasuk ujar Rasulullah orang yang bagus akhlaknya, yaitu bagus akhlak kepada pasangan. Tapi lamun kita mulai awal bina bagus, ini bina ada romantis lagi, bahkan mencari kawan bini, nah itu sudah lepas dah daripada yang dikatakan oleh Nabi. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang paling baik akhlaknya ialah orang yang mampu senantiasa berakhlak baik terhadap istrinya. Walaupun istrinya misalnya pememayan, ya tetap sabar. Dan Nabi SAW telah mencontohkan yang demikian itu dalam kehidupannya berkeluarga. Karena baginda adalah suami yang paling mampu
berbuat baik terhadap istri-istrinya, seperti apa yang disebutkan dalam banyak riwayat, supaya akhlak baginda dapat dicontohi oleh umatnya. Jadi hendak tahu tuh kisah Nabi kita berumah tangga, cari aja di kitabnya khusus membahas masalah rumah tangga sidin ya Allah. Jadi apabila suami disuruh berbuat baik terhadap istri, maka istri pula hendaklah membalas budi baik suami dan juga mengekalkan kecintaan dan kebaktian kepada suaminya. Jadi ibaratnya tuh lamun kita hendak istri kita baik wan kita harus baik kiloninya lawan istri kita nih. Maka dengan adanya sifat saling paham memahami dan cinta mencintai, akan wujudlah rumah tangga bahagia yang menjadi impian setiap pasangan suami istri yang memasuki gerbang perkawinan. Nah, jadi di sini diajarkan kepada kita untuk kita itu selalu berbuat baik, berkata lemah lembut kepada pasangan kita. Dalam riwayat disebutkan ini bagian yang bisi pasangan bisi bini masih ya Allah. Kita menjapai tangan bini menjapai tangan bini gini, tangan bini itu ya. Guguran ya dosa-dosa di sela-sela tangan kita gini. Guguran. Betul, apabila kita memeluk bini kita, kayak apa doa pahalanya dengan lagi nama. Batu bila kita mencium kening bini kita itu sama mencium Hajar Aswad, pahalanya. Walaupun kita kada pernah ke Makkah mencium Hajar Aswad, tapi Hajar Aswad di rumah kita ada. Cium bini kita. Apalagi bini hirang. Bini hirang pulang Liwan aswatnya. Tapi coklat itu kan hilang, tapi manis. Jadi bini itu bila hirang lah, jangan badakan latat. Oh si manis, karena itu aja. Jadi kita tuh caranya berpandai kepada bini itu jangan jualan belak-belakan lah. Bila bini kita tuh lah lama, jangan disambat gendut, sambat semok, itu seksi montok itu. Bila bini kita telah kurus, jangan dibacakan kurus, sambat langsing. Nah itu cara bini sama juga bini kita tuh hirang latat. Si manis jembatan Ancol agak bareng aja. Si manis coklat gak apa kah? Jadi caranya berpandir itu harus di Nabi kita ya kan, Siti Aisyah itu kan Humairah kan namanya. Humairah putih kemerah-merahan, memang Bang Sidin itu putih kemerah-merahan. Siti Aisyah itu ada panggilan sayang, panggilan apa gitu kita kepada bini kita tuh harus ada panggilan gelar, cuman gelar yang baik. Kalau Siti Aisyah digelar Humairah, barang pian ngiau bini pian sayang kah, baby kah, atau darling kah. Jadi kata-kata lemah lembut. Nah, bepian beulun bagus jon bini itu ya bepian beulun. Kada baik kembako tah. Kada nang bini aja tanang bepian beulun. Kita laki kan harus bagusnya bepian beulun ya. Jadi kena anak kita tuh nurut ya tak. Mama abahku bepian beulun. Bepian beulun juga nya. Lalu kakaknya wala adingnya. Nah, jadi nang dimaksud dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulilah istri kalian itu dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang baik itu maksudnya ini apa? Bukan cuma berbuat baik, tapi lebih daripada itu, kenapa? Menyandang apabila bini itu punya akhlak kan kada baik. Menyandang, sabar, kada melawan, kada memukul. Apabila istri itu contoh misalnya ada berpandai kasar dan lain sebagainya, termasuk berbuat baik itu menyandang, kada melawani.
Soalnya bila inya mamai kena bihai kena bila uyuh. Nah, barang siapa sabar atas perangai jahat istrinya, maka suami itu akan mendapatkan pahala yang diberikan seperti pahala diberikan Nabi Ayub kepada Nabi Ayub alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Kitab sebutingnya ulang lah. Halaman 35 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nomor 18 daripada lalawanan bagi sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, kaunuhu asamman. Kaunuhu asamman artinya keadaannya tuli. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu tuli. Ini tentang lalawanannya lah. Mustahil Allah Ta'ala itu tuli. Lawan dari sifat kaunuhu ta'ala sami'an, artinya keadaan Allah maha mendengar. Nomor 19 kaunuhu a'ma, artinya keadaannya buta. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu buta. Mun Allah Ta'ala buta kada alam semesta ini. Seandainya adalah lawan dari sifat kaunuhu ta'ala basiran, artinya keadaan Allah Ta'ala maha melihat. Kemudian nomor 20 kaunuhu abkamu, artinya keadaannya bisu. Jadi mustahil Allah Ta'ala bisu. Lawan dari sifat kaunuhu ta'ala mutakalliman, artinya keadaan Allah maha berkata-kata. Adapun sifat yang mustahil bagi para nabi dan rasul ada 4, yaitu yang pertama al-baladah, artinya dungu. Nah, jadi mustahil para nabi para rasul itu dungu atau bodoh. Itu lawanan daripada sifat al-fatanah. Fatanah itu kan cerdas. Wajib nabi rasul itu bersifat cerdas, mustahil bersifat dungu atau bodoh. Nomor 2 al-kadzibu, artinya berdusta. Mustahil para nabi para rasul itu berdusta. Itu lawan dari sifat as-sidqu, sidik, artinya benar atau jujur. Kemudian nomor 3 al-kitmanu, artinya menyembunyikan. Jadi mustahil para nabi para rasul itu menyembunyikan ilmu. Lawan dari sifat at-tabligh, tabligh itu menyampaikan. Jadi apa yang diwahyukan kepada mereka atau disuruh disampaikan sudah disampaikan para nabi para rasul kepada umat. Al-khiyanatu, artinya khianat. Mustahil para nabi para rasul itu khianat. Itu lawan daripada sifat amanah. Perkataan An-Nazim fahfaz li khamsina. Nah, kalau dalam bait syair fahfaz li khamsina, hafal olehmu akan 50 sifat yang wajib diketahui setiap mukallaf. Nah, jadi yang 50 aqaidul iman itu harus dihafal. Iya, maksudnya tuh dipelajari. Nah, penang 50 aqaidul iman itu akidah kita nih. Sudah kalau kita hitung semalam. Nah, 20 sifat nang wajib bagi Allah Ta'ala. Yalah, 20 sifat nang wajib bagi Allah Ta'ala. Kemudian tambah lagi 20 sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Berarti 40 dah. Kemudian tambah lagi
satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Kan harus memperbuat, harus tidak memperbuat kemarin. Berarti 41 dah. Ya kalau nang 20 sifat nang wajib, nang 20 sifat nang mustahil, nang harus 41 dah. Nah, kemudian nang wajib bagi nabi dan rasul berapa? 4. Ya nang fatanah sidik tablik amanah, fatanah sidik tablik amanah. Kemudian nang mustahil bagi rasul, bagi nabi, ya lawannya tadi 4 juga, 8 kalau dah 8. Nah, tambah yang 41 tadi berapa dah? 49 lah. Kemudian nang harus bagi nabi dan harus bagi rasul ada apa kemarin? Harus bagi nabi itu kawin, ya lah. Harus bagi nabi itu garing. Cuman garing nang bisi penyakit nang kada mengurangkan martabat mereka. Harus saja buahnya nabi itu berdagang. Haus yo bisa makan, bisa minum, bisa guring, bisa uyo, bisa luka. Itu kan harus bagi nabi dah. Nah, jadi tambah itu jadi 50. Jadi 50 aqaidul iman itu wajib kita pelajari. Dan alhamdulillah sudah kita baca dalam kitab ini. Dan wajib dihafal. Presiden, wahfaz li khamsina, apal olehmu akan 50 sifat yang wajib diketahui setiap mukallaf. Mukallaf itu yang balik berakal, Islam balik berakal. Karena pada 50 sifat itu terhimpun di dalamnya makna 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat Allah dan syahadat Rasul, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi bila orang Islam tuh kan, tandanya orang Islam mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ingin situ aja kah? Maka orang Islam itu bukan cuma mengucap 2 kalimat syahadat aja, tapi mengkaji 2 kalimat syahadat itu. Ya mengaji tauhid, mengaji kandungan daripada 2 kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mengaji sifat 20, mengaji nang mustahil nang 20 sifat bagi Allah Ta'ala, mengaji nang sifat nang harus bagi Allah Ta'ala. Nah, kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Mengaji sifat nang wajib bagi para nabi 4. Ya lah, dia nang sidik, amanah, tablik, fatanah, dan kita pun disuruh untuk mengikuti nang sifat-sifat nita. Contoh misalnya Nabi kada berdusta, jangan berdusta ya kita. Nabi misalnya menyampaikan, kita sampaikan juga anak bini kita, nang kita dapat ilmu nih. Sifat amanah, jangan kita khianat. Sifat patanah tuh apa, cerdas, jangan otak kita nih kita rusak dengan ontal narkoba misalnya. Rusak kayak apalagi patanah, ya apalagi memaham ilmu. Nah kayak itu. Kemudian apa, mengaji tentang nang mustahil bagi nabi, kemudian nang harus bagi nabi. Nah kayak itu. Jangan masuk Islam aja misalnya, atau hafal aja juga syahadat cuman kadang mengaji tauhid. Nah ada itu. Adapun rinciannya 50 sifat itu ialah, nah sebenarnya sidin sini soalnya sudah leh, kan nyamannya sudah. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat. Nah, dipadakan sidin soalnya sudah. Sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala 20 sifat. Sifat yang jaiz atau harus bagi Allah Ta'ala 1 sifat. Sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul 4 sifat. Sifat yang mustahil bagi para nabi dan rasul 4 sifat. Sifat yang jaiz atau harus bagi para nabi dan rasul 1 sifat. Nah, kemudian judul yang berikutnya, nama 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min ahwali ahli an-nar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.